Pemirsa, KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dikabarkan dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kabar mengenai penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Namun demikian, beredar kabar penetapan Hasto sebagai tersangka telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau Sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Untuk mengetahui perkembangan KPK dikabarkan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kita akan terhubung dengan rekan Esra Ambarita di gedung KPK. Selamat siang rekan Esra, apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK mengenai status dari Hasto? Ya, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini di tempat saya mengabarkan Gedung Merah Putih KPK belum ada informasi ataupun statement resmi untuk merespon menyikapi terkait surat penyidikan yang beredar menetapkan nama tersangka yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi bersama dengan buronan Harun Masiku yang melakukan penyuapan kepada ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan. Belum ada informasi resmi, kami akan menunggu karena saat ini kami awak media masih menunggu di lobi utama dari Gedung Merah Putih. Namun bisa kami sampaikan bahwa sudah lebih dari 5 jam surat ini beredar di ruang media dan nanti kita akan update perkembangannya. Dan kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan 2024 ini dari Hasto Kristianto ini sudah diperiksa sebanyak 2 kali namun dengan perkara yang berbeda. Perkara pertama pada saat itu ia sebagai statusnya saksi dengan pada kasus Kementerian Perhubungan, kemudian juga untuk DJKA maksud kami Kementerian Perhubungan, kemudian juga untuk status dari Harun Masiku ini. Namun barulah kurang lebih 6 bulan sampai Desember ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun sekali lagi kita masih menunggu validasi dari juru bicara KPK maupun instansi KPK. Dan untuk sedikit mengulas bahwa kasus ini bermula ketika Harun Masiku ini hendak melakukan ataupun masuk melenggang ke Senayan dan dalam usahanya PDIP hendak memuluskan langkah dari Harun ini untuk melenggang ke Senayan dan pada saat itu siogianya harusnya yang dilantik adalah Rizky Aprilia. Namun pada saat itu ada 2 usaha yang dilakukan dari pihak PDIP yakni melakukan bersurat kepada KPU, kemudian juga melakukan atau menyurati juga dalam hal ini MA untuk merespon terkait bahwa Harun Masiku lah yang harus dilantik menjadi pengganti dari Nazarudin Kemas. Namun dalam saat itu aturannya tidak memenuhi sehingga KPU tetap melantik dari Rizky Aprilia. Dalam prosesnya terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada sejumlah tersangka termasuk nama Harun Masiku. Namun Harun Masiku sampai saat ini masih menjadi buronan dan entah di mana keberadaannya yang menjadi PR pemerintah untuk mencari menjadi benang merah, menjadi kunci utama untuk melihat, mengulas apakah betul Harun Masiku ini berperan bersama Hasto Kristianto melakukan penyuapan yang pada saat itu untuk memuluskan langkahnya di Parlemen Senayan. Demikian, Prisa, kembali ke Anda. Terima kasih rekan Esra atas laporan Anda. Kami akan mengupdate terus informasi terkini dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya di podcast Akbar Faisal, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat ditanya perihal berita yang akan menangkap dirinya. Akbar Faisal juga menanyakan siapa sebenarnya yang mengincar Hasto. Agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu, selalu ada potongan berita bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akan ditangkap, akan ditersangkakan. Dalam kisah ini, sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal. Dengan menutup doli dan sebagainya itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa. Dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian
dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon tudingan sebagian orang yang menyebut dirinya mengerahkan Partai Coklat atau Parcok yang belakangan diasosiasikan dengan aparat dalam Pilkada 2024. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Hasto Kristianto adalah politisasi hukum. Ia menilai ada upaya untuk menenggelamkan atau mengambil alih PDI Perjuangan.